Di tempat peta nyaris kehabisan warna, di sebuah tanjung sunyi perbatasan Indonesia dengan Malaka, berdirilah sebuah menara tinggi, ramping, dan putih, seperti suluh di ujung malam. Menara mercusuar itu adalah satu-satunya tanda peradaban di antara laut yang luas dan angin yang tak pernah lelah. Di ujung tanjung berakit yang sunyi, tempat angin tak pernah lelah bersiul dan ombak senantiasa mencium karang. Menara mercusuar yang sudah berpuluh tahun menjadi mata dan suara bagi kapal-kapal yang pulang dan pergi. Ia bukan sekadar bangunan dari beton dan besi. Ia adalah saksi bisu atas perjumpaan dan perpisahan, atas badai dan ketenangan, atas hidup dan kematian. Pertama saya menekuni untuk kerja di navigasi ini karena ya mungkin karena batin saya, Pak. Ya karena dari kakek, paman, ya di perhubungan laut dulu, Pak, di navigasi penjaga menara suar, Pak. Sampai ibu saya pun lahir di Pulau Mangkai, Pak, tahun 42 itu, Pak. Walaupun kerjaan ini tidak membuat saya kaya, Pak, yang penting batin saya batin saya terpenuhi gitu, Pak. Memang itulah cita-cita saya dari kecil, Pak. 3054 Firdaus. Dibangun pada tahun 1842 di zaman kolonial Belanda. Menara ini dulunya dijaga oleh seorang penjaga tunggal yang dalam catatan terakhir bernama Pak Batin. Lelaki sepuh yang wafat berpuluh tahun yang lalu. Namun kisahnya tetap hidup di antara penduduk kampung nelayan di atas kaki tebing. Pak Batin tidak pernah meninggalkan menara. Bahkan saat badai paling ganas, kata warga setempat yang kini menjual kopi di warung kecil menghadap laut, ia bilang, kalau ia pergi, siapa yang akan jaga cahaya? Untuk radarnya, Pak. Cahaya itulah jantung dari mercusuar. Sebuah lensa Fresnel tua kala itu masih berfungsi dengan baik. Meskipun kini sudah dikendalikan otomatis oleh sistem digital. Ya kalau semua pekerjaan itu, Pak, banyak suka dukanya, Pak, itu. Ya istilahnya dukanya kalau kita di pulau, Pak. Ini kalau di Berakit ini enak, Pak, masih kita istilahnya bisa pulang lewat darat kan. Karena ini kan baru di sini, Pak. Kalau yang
udah saya jalani itu udah keliling Pak, Kepulauan Riau nih Pak. Waktu itu kan dipindahkan di Tanjung Jang, di Marapas itu kita nyebrang lautan Pak. Makanya kita harus berbaur dengan masyarakat juga Pak gitu. Kalau ada ya ini contohnya kesusahan kalau kita lagi susah sakit Pak. Memang sih dari kantor itu kita telepon mungkin kapal bisa, tapi untuk daruratnya Pak kadang-kadang ya istilahnya tetangga yang dekat dulu lah Pak yang menolong kita Pak gitu. Nah, karena saya udah mengalami karena udah hampir saya berdinas itu 37 tahun Pak. Ini udah mau pensiun Pak gitu. Analog switch off di depan mata, migrasi TV digital segera tiba. Tinggalkan TV analog secepatnya, TV digital hadir di Indonesia. Siaran TV digital Indonesia jadi tanggung jawab kita semua, dari ujung Sumatera sampai Papua, agar rakyat Indonesia lebih sejahtera, lebih sejahtera. Bersih, jernih, canggih, ayo kita lekas beralih, ayo kita lekas berjalan, sampai kita tertinggal. Mari sambut TV digital. TV digital, 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 bersih, jernih, canggih, ayo kita lekas beralih, mari sambut TV digital. Bersih, jernih, canggih, ayo kita lekas beralih, mari sambut TV digital. Hidupin. Ini naikkan tapi off. Itu baru naikkan lampu dinas untuk menara suara. Nah, udah tutup. Tunggu 5 menit. Oke, ini bekas ruangan kamar mesin yang lama. Cuman mesinnya sudah tidak ada karena udah pakai PLN kita kan, jadi pakai yang tadi kita hidupin itu Pak. Nah, udah itu udah hidupin, nanti kita cek dulu Pak lampunya menyala atau tidak gitu. Ini kita ngecek ruangan PTS Pak. Ini. Ini ruangan untuk radar PTS, Pak. Di sini kita radar harus hidup terus. 24 jam pokoknya itu, Pak. Bekerjanya non stop.
Kita cek untuk radar hidupnya, tak hidupnya di sini Pak. Ini 24 jam Pak. 24 jam, nggak boleh ada mesin generator. Nanti kita ke ruang mesin lagi. Kalau memang PLN-nya mati, otomatis mesinnya hidup langsung gitu Pak. Tapi kita operasikan lagi, kita harus naikkan lagi untuk hidupkan radarnya begitu Pak. Karena dia pakai UPS Pak. Cuman kita harus cek dulu juga Pak, nggak bisa kita mengandalkan itu Pak, ya Pak. Service board. This is PMA CGM Africa 3 comment. 17. This is Pioneer. Sequence 3 Tutup pintu. Kita baru ke ruang mesin Pak, untuk kadang-kadang untuk PLN mati kan ini langsung otomatis ya Pak. Empat unit Pak gensetnya. Di sini ya gantinya yang dioperasikan cuman ini kan untuk backup mati lampu aja Pak dari PLN begitu. Ada cuman 2 aja yang dioperasikan, cuman ini harus dipanaskan juga Pak. Jadi mesin terjaga kan. Tuh ini coba hidupin dulu untuk manual aja, manual. Untuk radar itu tidak boleh mati Pak, siang malam dia. Misalnya 5 menit aja mati udah terganggu kan untuk pelayaran kapal di laut itu Pak. Makanya 1 menit tuh langsung harus hidup itu, belum sampai itu. Ketika malam tiba dan langit memerah lalu menghitam, sinar mercusuar menembus gelap seperti mata Dewa Purba. Bergilir, memutar, berkilau ke segala arah. Ia tidak berbicara, tapi kehadirannya berkata, "Aku di sini, jangan takut." Bagi nelayan, menara itu lebih dari sekadar penunjuk arah. Itu cahaya pertama yang kulihat waktu ayahku tenggelam di badai, katanya. Dan itu cahaya terakhir yang kulihat sebelum ibuku menutup mata. Kini, menara itu silih berganti dijaga manusia setelah tutup usia. Tapi kenangannya dijaga oleh semua yang pernah mencintainya. Oleh laut yang masih memukul pantai dengan ombak. Ya yang saya fokuskan itu, kami kan di sini fokusnya untuk penerangan laut ini Pak. Istilahnya di mana ada menara suarnya, di situ tidak boleh mati Pak lampunya. Karena disitulah patokan kapal-kapal.
menandakan di mana posisi kapal begitu Pak. Jadi itu yang kami jaga, walaupun bagaimana itu harus hidup Pak. Itu ya mungkin ini kalau untuk perdagangan itu sangat penting Pak. Karena yang untuk berdagangan ini 80% Pak lewat laut ini Pak. Ya karena kalau kapal-kapal luar itu kalau macam negara kita itu masih gelap gitulah istilahnya, dia tak akan memasuk Pak untuk berdagang. Untuk transportasi lautnya itulah Pak yang kami jaga itu Pak. Di setiap tahunnya itu makin lama makin canggih kan Pak. Ya dulu kami berlima, sekarang udah ada istilahnya solar cell Pak gitu kan. Ya itu mempermudah begitu Pak. Lagi pula ada yang dioperasikan secara otomatis, tetapi kita tidak juga Pak, tapi harus kontrol juga Pak. Kalau nengok ketinggiannya Pak, macam di sini ya kalau di atas kapal kan tinggi gitu, hampir 20 mil juga Pak itu. Kalau dihitung kilometer itu ya hampir 30 lebih kilometer lah Pak, 30-an lah gitu. Istilahnya untuk radarnya, istilahnya serba otomatis Pak. Cuman kalau untuk melampunya ini kan di sini Tanjung Berakit ini ada radar PTS dengan lampunya juga Pak. Jadi kita dua-duanya itu yang kita jaga Pak. Kalau sekarang ini kita berdua ini Pak, ya kita gantian Pak. Pokoknya ya istilahnya kalau secara dinas sih harus memang pakai jam Pak. Ini kita sekarang harus kita tengok kondisi kawan juga Pak, begitu kan. Kadang-kadang dia ada perlu mendadak harus kita gantian lah gitu Pak. Kalau dulu kan kita ada jamnya Pak. Jaga 1, jaga 2, jaga 3, jaga 4 Pak dulu. Setiap hari itu ya? Iya setiap hari Pak, sama di kapal Pak. Kalau di kapal kan 3 kali aja Pak. Kalau kita di pulau ini ada jaga 4 personil, kalau 5, 4 jaga Pak. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan.
Menara mercusuar itu bukan sekedar bangunan. Ia adalah puisi. Ia adalah doa. Ia adalah pelita yang berdiri sendiri agar yang lain tidak tersesat. Di pinggir ujung pulau kecil yang luasnya lebih kurang 1 kilometer persegi itu, Pak Urai adalah segalanya. Penjaga menara, teknisi, pemantau cuaca, bahkan penulis laporan harian untuk Kementerian Perhubungan dan TNI AL, dibantu seorang anak muda. Dahulu, sinyal hanya bisa ditangkap dengan radio VHF dan logistik datang seminggu sekali kalau cuaca bersahabat. Menara ini bukan hanya soal navigasi. Letaknya yang strategis menjadikannya simbol kedaulatan. Di malam hari, ketika mercusuar menyala, cahaya itu menembus gelap seperti pesan, "Ini Indonesia, kami hadir di sini." Kadang kapal asing mendekat, tapi mereka mundur saat lihat cahaya menara dan bendera kita di bawahnya. Di antara tugas-tugasnya, Pak Urai mencatat perubahan arah angin, arus laut, dan suhu udara. Ia juga menulis puisi di buku kecil tentang cahaya, tentang istri yang menunggu di daratan, dan tentang negeri yang dijaganya dengan senyap. Kenapa navigasi? Mungkin kalau sekarang kita untuk milih-milih pekerjaan itu udah nggak ada waktu lagi lah, Pak. Lagipun juga orang tua juga di sini, jadi saya insya Allah meneruskan apa yang diteruskan orang tua. Suka duka. Di duka dulu, Pak. Duka kita karena di tempat terpencil, kalau sakit itu kita susah. Biarpun ada kawan-kawan, ada tetangga, kadang kalau kita sudah parah kali, jauh dari rumah sakit itu aja yang susah. Kalau sukanya ya dapat kawan baru, pengalaman baru, ilmu baru. Kalau keseharian, seperti biasa pagi rutin matikan lampu, ngecek mesin, ngecek radar-radar, alat-alat. Selepas itu udah kita bersih-bersih santai. Untuk teman-teman itu nggak usah pilih-pilih kerja lah. Apa aja ambil aja nggak apa-apa. Untuk di navigasi pun nggak sekeras yang orang-orang bayangkan orang kita. Tempatnya nyaman, enak kok. Teman-temannya juga baik, orang-orang tua juga baik, ramah. Harapan saya Pak ya, kalau harapan saya bekerjalah dengan baik Pak, walaupun itu tidak membuat kita kaya, yang penting bisa menghidupi kita Pak, begitu. Menghidupi kita dan istilahnya kebahagiaan itu tersendiri Pak. Gitu. Di kota yang gemerlap, Pak Urai memilih tinggal di ujung negeri,
menjaga cahaya agar tak ada kapal yang tersesat dan agar bangsa ini tak lupa pada batasnya. Di tengah sepi dan gelap, ia menyalakan terang bukan hanya untuk kapal, tapi untuk harga diri sebuah negara. Cinta tidak pernah padam. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk pulang.